hubungan sebuah keluarga, bukan seperti di dalam membangun sebuah karir, enggak gitu ya. Be profesional itu kita menempatkan sebuah hubungan sesuai dengan hubungan itu sendiri. Hubungan dengan kekasih misalnya gitu ya. Sehingga tadi ada yang gamon-gamon segala ya. Saya sampai nyari di Google gamon itu apa gitu ya. Ternyata oh itu sebuah hubungan juga ternyata gitu ya. Nah, profesional menempatkan sesuai dengan tempatnya. Jadi kalau misalnya hubungannya itu adalah hubungan karir, berarti seperti apa? Hubungan keluarga seperti apa? Kalau dengan keluarga itu biasanya kita suka agak apa ya, serampangan ngobrol ya, enak aja gitu ya. Kadang-kadang kata-kata kasar keluar sedikit, tapi ketika kita bicara dengan guru kita ya, kita nggak mungkin kan melakukan percakapan yang sama seperti kita di rumah gitu ya. Kemudian be positif gitu ya. Ya harus selalu positif. Begitu kita melakukan sesuatu yang negatif, maka kebayang sih. Kalau orang negatif itu kebanyakan orang itu menghindar gitu ya. Menghindar. Kalaupun ada orang yang tidak menghindar, biasanya dia negatif lagi. Kan gitu ya hukumnya. Biasanya eh, yang baik dengan yang baik, yang nggak baik ya ngumpul itu dengan yang nggak baik lagi gitu ya. Tanpa kita sadari tuh seperti alam tuh menciptakan hal seperti itu gitu ya. Kemudian apa? Be polite, sopan, kemudian menghargai gitu ya. Dan terakhir adalah lebih spesifik gitu ya. Kalau ya hubungannya tuh apa sih ini? Kalau hubungan ini kita terjemahkan sebagai hubungan sepasang kekasih misalnya, ya harus jelas gitu ya. Kan ada juga yang nggak mau digantungin ya. Ini kayak katanya temen, tapi kok mesra gitu. Ya berarti belum spesifik sih, nggak jelas. Pasti ada yang ngerasa bahwa ini apa ya? Ini sebenarnya dia tuh siapanya saya gitu ya. Nah, jadi harus jelas gitu ya hubungannya. Be spesifik. Kemudian kita masuk nih. Apa sih masalah-masalah yang sering muncul dalam organisasi? Ya organisasi OSIS atau organisasi apapun gitu ya. Masalah yang muncul itu paling sering adalah biasanya individual ego gitu ya. Musuh yang paling sulit kita kalahkan adalah diri sendiri. Sebenarnya itu bukan orang lain tapi diri sendiri karena kita tuh punya banyak keinginan. Kita punya banyak kemauan. Kita merasa bahwa kita kadang mengenal diri kita. Kita merasa bahwa kita yang paling baik, kita yang paling benar gitu ya. Nah, ini menjadi apa ya yang muncul dalam organisasi. Ketika kita memposisikan diri kita atau kita menjadi seperti itu, maka ya nggak salah sih kalau ada konflik dalam sebuah organisasi. Biasanya karena ada yang seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian ada kenyamanan, gitu ya. Comfortable, apa sih, gitu ya. Nah, dia sudah merasa nyaman di tempatnya. Jadi nggak mau nih geser-geser, nggak mau nih ketika ada perubahan sedikit pun. Tapi jangan salah gitu ya, bahwa kalau kita selalu nyaman, biasanya kita maju. Nah, kalau kita mau maju, biasanya kita banyak sekali nemuin nggak ketidaknyamanan. Nah, itu pilihan ya. Jarang banget ya kita maju tuh, wah nyaman-nyaman aja semuanya maju. Jadi kita maju sukses itu biasanya tanpa ada kegagalan, tanpa ada kata jatuh, terus aja bangun gitu. Rasanya jarang banget gitu ya. Biasanya orang-orang yang maju adalah orang-orang yang menemukan banyak ketidaknyamanan. Jatuh bangun, belajar, tapi melihat, menanggapi dan menyikapi itu dengan hal yang positif. Yang penting adalah itu. Kemudian masalah apa lagi yang sering timbul dalam organisasi? Nggak yakin sama diri sendiri gitu. Karena ngerasa bahwa sebenarnya bukan bukan dia nggak mampu, tapi lebih karena memang kurang pengalaman. Kurang pengalaman itu karena memang dia misalnya baru ditunjuk. Nah, itulah yang kadang kita harus kurang empati, apa harus memberikan empati gitu ya sama orang-orang yang memang baru gitu. Kita menyadari bahwa kita pun pernah di posisi itu. Ketika kita sampai di sana, kita beri dia kesempatan sehingga rasa percaya dirinya tumbuh. Nah, bagaimana kalau ternyata yang tidak percaya diri adalah diri kita? Kalau yang tidak percaya diri adalah diri kita, kita lihat posisi kita sekarang ada di mana gitu ya. Posisi kita semua yang ada di sini adalah leader. Kenapa kita jadi leader di situ? Apa kita mencalonkan diri sendiri, saya leader, tolong tunjuk gitu ya misalnya. Kemudian kemana-mana saya pengen selalu, enggak kan. Ada sebuah amanah, ada sebuah kepercayaan, sehingga kita sampai di posisi saat ini. Gitu. Jadi rasa keyakinan itu mari kita apa ya singkirkan pelan-pelan gitu ya. Bahwa oh saya sampai segini itu ya minimal adalah ketika kita tidak pun menduduki sebuah jabatan atau kita tidak menduduki sebuah
posisi gitu ya. Tapi kita meyakini gitu bahwa kita percaya diri bahwa kita punya suatu kelebihan. Allah itu maha baik, gak mungkin dia yang maha besar itu membuat kita berkekurangan gitu. Bukan dalam arti kekurangan yang dimaksud adalah misalnya ya oke, kalau secara ekonomi mungkin ada yang kekurangan. Tapi tetap bahwa kita tuh manusia jauh lebih baik daripada makhluknya yang lain gitu. Kemudian yang terakhir adalah ini konsistensi. Ini yang paling susah, bertahan, menjaga. Menjaga apa? Ya menjaga tujuan agar tetap seperti tujuan awal gitu ya. Menjaga apa ya? Keinginan kita atau motivasi kita agar tetap terus termotivasi. Konsistensi paling susah. Itu biasanya yang muncul dalam organisasi. Ketika ada pemilihan, semua orang senang, pengen dipilih, pengen ikut. Begitu sudah jalan, ada tanggung jawab, kemudian juga waktunya lama, mulai berkurang gitu. Nah, itu yang sering muncul. Nah, ya ini kita udah hampir di akhir nih. Saya sih lebih senang nanti ada tanya jawab gitu ya, kita lama di situ. Dari semua yang dibahas tadi di atas, apa sih sebenarnya yang paling penting buat kita? Ini paling penting buat kita tuh ngapain dulu nih? Apa sih yang harus kita siapkan? Ini dulu gitu ya. Hubungan kita dengan diri sendiri. Bagaimana kita harus mencintai diri kita sendiri sepenuh hati. Ya, jangan kita lupa gitu ya. Kita lupa jadi kita nggak menyadari bahwa kita punya kekurangan, kita juga punya kelebihan, kita tidak menerima kekurangan kita gitu ya. Kita sebenarnya ketika kita tidak menerima kekurangan kita, itulah yang membuat kita menjadi tidak percaya diri, membuat kita jadi insecure gitu. Kemudian jangan lupa juga kita melakukan perawatan diri, bukan berarti harus ke salon gitu ya. Tapi mereminder diri kita gitu. Ketika kadang-kadang ya kita ketemu orang yang negatif nggak mungkin bisa dihindari ya, namanya kehidupan. Kita selalu bergerak ketemu banyak orang gitu ya. Tapi setiap kali seperti itu kita harus mereminder diri kita gitu, merawat diri kita, mengingatkan diri sendiri. Karena orang lain tuh kadang-kadang nggak tahu apa yang kita hadapi gitu. Kita rawat diri kita sebaik mungkin. Setiap kali ada pikiran negatif, perasaan negatif, reminder. Sayang sama diri saya. Jangan sampai saya benci sama orang gitu ya. Jangan sampai saya lama-lama keselnya. Jangan sampai saya marah terus gitu ya. Sayang, rawat diri sendiri. Kemudian ya kasihani kayak tadi gitu ya, menyadari bahwa oh ini diri saya gitu ya. Kemampuan saya cuman sampai di sini. Waktu sehari itu 24 jam, apakah saya akan habiskan dengan seluruh 24 jam itu dengan banyak aktivitas tanpa saya kasihan sama diri sendiri. Mungkin sekarang ada waktunya istirahat, ada waktunya mungkin kita harus membagi waktu dengan orang tua gitu ya. Jadi belas kasihan pada diri sendiri tuh macam-macam modelnya gitu ya. Dan setiap orang bisa jadi berbeda gitu ya. Kemudian ya jangan lupa juga kita memperbaiki diri. Itu yang suka kadang-kadang kita lupa gitu ya. Bahwa kita terus membesarkan sebuah organisasi, tapi kita lupa belajar. Jadi belajar itu bagian dari memperbaiki diri, menambah ilmu lagi gitu ya. Kalau udah ditambah, terus apakah kita pengen bagus sendiri, kita diam? Enggak ya. Ingat ya kayak gelas kalau udah diisi air juga satu hari harus kita tumpahkan. Karena kalau nggak ditumpahin nggak bisa kita masukin lagi air yang dia akan menetap di dalam gelas. Ini kan terbatas gitu ya. Jadi seperti ketika kita udah jadi leader, kita jangan lupa bahwa ketika kita mau turun, kita harus siapkan nih generasi selanjutnya. Kita harus bangun juga mereka dengan apa hal-hal yang baik, hal-hal yang membuat mereka jadi lebih baik dari sebelumnya. Karena itu tugas bagian dari leader. Gitu. Kemudian self reflection, introspeksi diri juga. Ketika ada sesuatu daripada kita nyalahin orang lain, ini kan kalau nunjuk itu ke sana ya. Satu nunjuknya, yang empatnya ke kita nih, tiganya ke kita nih. Jadi sebelum kita nunjuk ke sana, kita lihat dulu diri sendiri gitu, introspeksi diri. Nah, dari situ sekarang pertanyaan terakhir, kamu tipe yang mana? Gimana nanti atau nanti gimana? Kalau gimana nanti ya udah santai aja.
terserah nanti apapun yang terjadi ya terjadilah. Tapi kalau nanti gimana, kita sudah mempersiapkan dari sekarang. Oh, nanti akan terjadi ini, kita sudah bersiap-siap. Kita oke lah, oke ada rasa khawatir gitu ya. Tapi kekhawatiran kita tuh mendorong kita untuk bertindak. Kekhawatiran kita itu mendorong kita untuk maju, untuk melakukan dengan cara yang lain, untuk melakukan dengan pikiran yang berbeda, tapi menjadi lebih baik gitu. Ya, jadi kamu masuk tipe yang mana nih? Gimana nanti atau nanti gimana? Nah, itu barangkali ya materi yang bisa saya sampaikan malam ini. Rasanya pengen ngobrol aja gitu ya. Kira-kira apa nih yang bisa dibantu dalam sebuah organisasi yang sekarang sedang dijalankan oleh semua gitu ya di sini. Apakah memang ke depan ini yang ada di sini Akang Teteh ini akan terus menjadi leader? Harus minimal menjadi leader buat diri sendiri. Itu barangkali. Betul sekali. Nah, tadi kita sempat highlight ya beberapa kata-kata atau beberapa hal yang memang penting sekali nih teman-teman. Salah satunya tadi katanya kita harus care dulu nih sama diri kita sendiri sebelum kita menjalin hubungan sama yang lain. Bener banget gak sih teman-teman? Siapa yang relate? Siapa yang relate? Komen Oke. dong yang real komen. Oke, pada raise hand, keren banget. Nah, teman-teman, kayaknya teman-teman nih tadi aku udah ada baca komen-komen. Ada yang excited banget nih katanya mau tanya-tanya. Siapa nih yang mau tanya-tanya? Relate gak ya? Banyak banget nih kayaknya yang relate ya Kang Rey. Iya bener banget. Kayaknya memang materi pada malam hari ini banyak banget relate-nya ya Teh. Iya bener banget sih. Kelihatan juga Iya. pada dari tadi komen terus. Iya bener banget. Ini yang Raisen mau pada nanya. Mau nanya? Iya. Oke tuh tadi. Oke mau lah. Udah oke oke udah sip sip. Kita buka sesi tanya jawab sesi pertama untuk 3 orang penanya dulu ya, teman-teman. Coba di lower hand dulu nanti kita ini kita Hitung. kompetisi lagi. Kita hitung-hitungan lagi. Iya, belajar berhitung. Lower hand dulu, lower hand dulu. Ayo di lower dulu. Ayo guys, lower hand dulu. Yang gak lower hand, yang gak lower hand apa ya? Jangan deh, jangan deh. Nah udah semua nih Kang. Oh ada satu lagi. Dua lagi. Lower dulu, lower dulu. Nih Fadli, ya Allah, Udah bohongin. gak sabar ya. Sabar dong, sabar dong. Sabar ya, sabar. Oke. Iya, Ciciliawati, sabar ya, sabar ya, sabar ya. Lower hand Belum. dulu, lower hand dulu ya. Sabar ya, sabar. Iya, iya nanti ya. Oke, hitung tes Belum. Sasa, kita hitung. Oke, Buat yang mau bareng-bareng. nanya. Banyak banget nih yang mau nanya. Belum, belum. Belum, Belum belum, dihitung. belum. Ya, sabar, sabar. Orang sabar disayang HTS bercanda. Sabar, sabar, sabar ya. Hitung tes Sasa. Oke. Satu, dua, tiga. Aduh, banyak-banyak. Ya, banyak. Siapa tes Sasa? Yang paling Tadi atas siapa? aku lihat yang pertama itu, aduh dia udah tenggelam guys. Yaudah kita lihat yang paling atas deh. Ada Trisha dari Kabupaten Garut. Mana nih? Ya, Trisha. Bentar, bentar. Mana Trisha ya? Oke. Halo Trisha. Udah aku coba unmute. Halo oh, Teh, Kang. Oke. Sebelumnya ya terima kasih itu sudah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Dan Sama-sama. sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Trisya Nazifah dari MA Persis Pangatikan di wilayah 11 Kabupaten Garut. Hal yang ingin saya tanyakan itu adalah, nah, dalam sebuah organisasi teh, kita akan berhadapan dengan individu yang berbeda-beda seperti sudut pandang, ideologi, dan lain-lain.
Saya teh sering menemukan gitu ya di setiap organisasi, katanya kita teh satu tujuan gitu, tapi seringkali di tengah jalan, nah apa ya, bisa dibilang tuh jadi memecah kubu. Ketuanya nih ya, yang bingung nih gini, ketuanya tuh udah berusaha menjadi penengah, tetapi yang pihak kubu kubu satu nih misalnya itu tuh tetap ngotot kayak gini, dan kubu dua juga udah ngalah, tetap udah ngalah ke kubu satu, tapi kubu satu tuh tetap ngotot sama keputusannya gitu, kayak pengen memisahkan diri dari kubu kedua. Nah itu teh gimana langkah gitu Oh, kira-kira ya. oke. Tuh egois ya, mungkin yang lebih ke egois orangnya. Iya, Gimana? sifat egoismenya udah terlalu kuat. Iya, oke. Wah, Oke, ini. izin jawab ya, Trisa, dari Garut ya. Jadi gini, ya namanya orang hidup tuh pasti beda-beda ya. Allah ciptakan laki perempuan aja tuh udah beda. Perempuan banyak ngomong, laki-laki kayaknya kurang banyak ngomong, beda dengan perempuan gitu ya. Nah, setiap orang itu pasti ada perbedaan. Jadi di dalam sebuah organisasi ya, karena isinya individu-individu, orang-orang yang pola pikirnya beda, orang di hidup apa ya, dibesarkan oleh keluarga yang berbeda juga. Bahkan yang dibesarkan oleh orang tua yang sama aja bisa beda-beda adik kakak sifatnya gitu ya, keinginannya bisa beda-beda. Jadi itu wajar banget gitu ya. Tapi satu lagi yang tadi bahwa kita harus mengingatkan, reminder ya, namanya leader tuh harus banyak mau mengingatkan. Jadi yang harus dikasih gambaran adalah misalnya sekarang nih kita ini lagi sama-sama di atas perahu. Ceritanya kita apa ya? Ada di sebuah pulau yang isinya tuh cuman kita dengan tim kita. Terus kita pengen datang ke pulau yang sana gitu. Tujuannya udah jelas. Oh, kita mau pergi ke pulau B nih bareng-bareng. Naiklah semuanya di perahu. Masing-masing pegang dayung gitu ya. Karena kita mau nyampe tujuan. Kebayang nggak Trisya? Kita nyampe nggak ke sana kalau yang satu maju, yang satu mundur. Ya, Sebenarnya gambarannya itu paling gampang tuh gitu. Ya, gimana kita mau nyampe tujuan kalau yang satu maju, satu mundur? Kenapa sih ada lomba dayung itu harus ada yang teriak misalnya kiri, kiri, kanan, kanan gitu ya, atau cepat, berhenti. Kenapa sih? Gitu. Atau apa sih yang buat ini besok mau upacara nih, naikin bendera itu ya, penggibar bendera itu kan pasti ada yang ngasih kode gitu ya, harus apa leadernya gitu. Memang nggak gampang, tapi semuanya harus dikasih kesadaran bahwa sok sekarangnya, kamu tadi ngomong bahasa Sunda jadi sok yang pengen ngomong bahasa Sunda, oke. Yang kubu satu sama kubu dua gitu dikasih kesadaran. Kalau semuanya itu terus-terus saling bertahan, mau nggak mau gimana pun tuh kita nggak akan pernah nyampe tujuan. Tahu-tahu udah habis aja masa kepengurusan. Kebayang nggak? Karena masing-masing yang satu pengen ini, satu pengen ini kan jadi nggak jalan-jalan. Nggak kerasa, tahu-tahu habis aja 1 tahun. Apa nggak sayang? Kita cuma punya waktu 1 tahun untuk memastikan bahwa program kita berjalan. Kita cuma punya waktu 1 tahun untuk memastikan bahwa kita bermanfaat. Tapi kalau kasih buku ya gitu ya, kubu-kubu ini. Nah ini tuh yang harus tadi yang saya sampaikan bahwa kita harus menyampaikan, mengingatkan lagi, mereminder lagi. Kita di perahu yang sama enggak nih? Kadang-kadang ya memang kalau nggak membangun, satu lagi harus membina. Pimpinan itu harus bisa membina gitu ke teman-teman, ngasih tahu gitu gimana caranya. Tapi kalau nggak bisa juga, ya maaf ya, karena kita leader, kita harus mencapai tujuan kita kepaksa. Kalau nggak bisa membina, ya membinasakan. Kasarnya gitu, kerasnya gitu. Mau nggak mau kita harus cari siapa sih di antara kubu ini tuh yang jadi pembuat masalah. Nggak mungkin mereka bareng-bareng membuat masalah tuh nggak. Biasanya tuh terjadi sesuatu tuh pasti ada satu aja kuncinya. Kenapa harus dicari sampai ke akar permasalahan? Itu yang kadang-kadang harus jeli gitu ya. Tapi ya itu juga butuh jam terbang gitu ya, butuh pengalaman gitu. Tapi satu lagi, ingetin mereka bahwa kita berada di perahu yang sama, kita mau sampai di sana, apa kita mau mendayung masing-masing. Yang satu ke kiri, satu ke kanannya, sok we, nggak maju-maju we gitu. Kayak. Tapi kalau semuanya sama, pasti kita akan maju gitu. Dan kemudian kita harus kasih kesadaran bahwa memang mau nggak mau harus ada yang
mengkomando. Siapa mengkomando? Leadernya. Harus mau dengerin. Karena kalau leadernya nggak, misalnya gini, saya udah mau nurut nih sama leader saya gitu ya, tapi saya nggak mau denger, saya sibuk dengan pikiran saya sendiri, saya lihat-lihat ke sana-sana gitu ya. Jadi ketika dikasih kode sama pimpinannya dia nggak lihat, ya udah sama aja gitu. Itu ya, itu paling gampang analoginya adalah kapal. Sok, ditanyain aja, mau kita nyampe tujuan yang sama atau enggak? Kalau sama maka dayungnya bareng-bareng. Harus ada yang ngalah, harus ada yang ngalah. Ya. Dan ngalah juga sebenarnya adalah bagian dari kita belajar menjadi leader. Karena leader, semakin kita jadi leader, semakin kita harus banyak mengalah. Mengalahnya apa? Terutama mengalahkan diri sendiri. Karena capek ngurus orang. Beda dengan tadi saya bilang, ngurus pensil, pulpen, masukin gampang gitu ya. Ngurus orang tuh enggak. Tapi jangan lupa, kembali lagi, sadar diri, sayang sama diri sendiri, jangan lupa bahagia. Gitu Trisha ya. Ya, Oke, gimana Trisha? Cukup? ya. Cukup, Pak. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Trisha sudah bertanya. Orang Garut Ya. nih kayaknya logatnya Terus gimana ya? banget ya. Bener banget, bener banget. Dari tadi tuh banyak yang komen tuh tadi. Lucu, lucu, lucu. Emang orang Oh, Garut lucu-lucu ya? Emang orang Garut lucu-lucu ya? Oke, mana sih kita orang Garut mah? banyak tadi orang Garut, banyak orang Garut. Selanjutnya nih, Teh Sasa, kita buka penanya lagi nih biar nggak biar apa kayaknya banyak yang mau nanya ya. Jadi kita harus sat 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 sat, sat. Gitu. Lower hand dulu guys, lower hand dulu. Sekarang Kang Rede yang ngitung, yang milih. Nanti gantian aku lagi gitu. Boleh, boleh, boleh. Lower hand dulu, lower hand dulu. Yang nggak lower hand nggak jadi nggak diajak. Yang nggak lower hand nggak diajak. Ayo, Oke, lower. aku hitung ya. Belum, lower hand dulu. Yang nggak lower hand pokoknya nggak diajak. Aku tandain ya. Yang nggak lower hand aku tandain tah. Aku tandain. Gak apa-apa, aku tandain yang nggak lower hand. Gak apa-apa, Ayo, aku tandain. udah. Oke, aku hitung ya lower hand dulu, lower hand dulu. Ya udah nggak lower hand mah. Ah, gitu kalian mah. Kasihan guys Kang Rede-nya. Ayo, lower hand dulu. Udah Jadi pada kalian excited dikerjain kan? ya. Jangan dong. Oke, jangan dong, lower hand dong, belum dong, baru oke. Rame banget ini yang mau Lower hand nanya dulu. ya. Masya Allah. Jangan dulu, lower hand dulu, lower hand dulu. Ayo guys, di lower dulu. Kenapa Jihan? Oke, langsung aja ya teman-teman. Boleh langsung. Satu, dua, tiga. Nih Wih, aku semuanya lihat nih. yang tadi pertama yang setelah lower hand. Yang setelah lower hand, iya benar. Di sini ada, mana sih tadi? Oke, ini kayaknya kelihatan ngantuk ya. Halo Rahma Dewi dari Kabupaten Pangandaran, apa kabar? Halo, Oh, baik. Oke, kenapa Rahma Dewi? Silahkan mau konsultasi apa? Sebelumnya izin perkenalkan diri, perkenalkan nama aku Rahma Dewi dari Kabupaten Pangandaran di wilayah 13. Izin bertanya Kang Teteh dan Ibu, tadi kan dibahas tentang hal yang harus terlebih dahulu disiapkan untuk menjalin hubungan. Salah satunya itu menerima diri. Jadi pengalaman aku nih, kayak menerima diri itu susah banget, apalagi kalau lihat orang gini sih, kalau aku enggak gitu. Jadi sering ngerasa nggak cukup sama diri sendiri gitu. Oke, Terima kasih. ya Rahma Dewi. Hmm, gini, kita itu nggak bisa benar-benar sayang sama orang ya kalau kita nggak sayang sama diri sendiri. Jadi kalau Rahma Dewi ngerasa bahwa dirinya banyak kekurangan, kemudian kita mengukur dengan orang lain, kita itu nggak akan pernah bahagia. Nggak akan pernah bahagia. Karena gini, misalnya sekarang, Rahma Dewi mengukur kebahagiaan misalnya dengan ekonomi misalnya gitu ya. Kok saya cuma punya uang 200 tapi dia 300. Kemudian kita berupaya punya uang 300.
Pada saat kita udah punya uang 300, kemudian kita ngeliat lagi, kok dia punya uangnya 500, saya cuma 300. Terus pada saat kita sampai sana, ada lagi gitu. Jadi hidup itu nggak usah selalu kita bandingkan dengan orang lain gitu. Kalau kita mau membandingkan hidup itu dengan diri kita sendiri, gimana caranya ngebandingin dengan diri kita sendiri? Makanya kalau dalam Islam tuh dibilang hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Sesimpel itu. Sekarang Rahma Dewi baru bisa baru bisa misalnya kalau di dalam apa ya? Di dalam sebuah pelajaran itu baru bisa hafal sampai 3 bab misalnya. Ya besok gimana caranya supaya 3 bab setengah atau 4 bab atau 5 bab? Oh ya sekarang saya belum terlalu percaya diri. Latih supaya gimana caranya percaya diri. Pokoknya lakukan aja yang terbaik dibandingkan dengan yang sebelumnya terhadap diri kita. Nggak usah sibuk dengan ngebandingin dengan orang lain. Begitu kita terbiasa kita membandingkan dengan orang lain, wah kita nggak akan pernah bahagia gitu. Karena apa? Selalu lebih banyak orang yang berlebih-lebihan dibandingkan kita. Ya, makanya ada istilah di atas langit itu ada langit. Meskipun kita udah jadi langit, ternyata di atas langit itu ada lagi langit. Ada lagi langit. Gitu. Yang harus kita sadari adalah makasih ya, makasih sama Tuhan gitu. Bahwa kita tuh sekarang dikasih kesehatan bisa kumpul di sini. Kita dikasih kesadaran untuk bisa menerima ilmu hari ini. Bayangin teman-teman yang lain mungkin ada yang lagi di lapangan, ada yang lagi di jalan, ada yang lagi ngerokok, ada yang lagi main game, ada yang lagi apa, coba. Terus kita mau ngebandingin sama siapa gitu. Udah cukup ngebandingin dengan, oh ya kemarin saya begini, sekarang saya begini. Harus lakukan perbaikan buat diri sendiri. Dan itu cukup buat saya gitu ya. Buat saya itu cukup. Karena apa? Begitu kita merasa bersyukur, maka kita tuh jadi mudah bahagia gitu, mudah aja. Hal-hal kecil tuh udah bikin kita bahagia gitu. Karena kita selalu ngerasa bahwa kita bersyukur, selalu merasa kita cukup dan kalaupun kita sibuk membandingkan adalah kita lebih banyak ibarat kata ya kita istighfar nih, masih ada yang kurang nih istighfar, saya pasti bisa nanti. Udah dengan diri sendiri, karena kalau dengan diri sendiri itu kita tahu apa yang harus kita ukur gitu. Beda dengan kita membandingkan dengan orang lain, apa aja tuh nggak akan pernah bisa. Meskipun saya misalnya harus dioperasi sampai 20 kali, tetap akan ada yang lebih cantik daripada saya. Jumlah orang tuh banyak banget. Kalaupun saya sekarang dilemparin uang 1 triliun, tetap ada yang punya 3 triliun. Saya mau dikasih ratusan triliun, tetap ada yang punyanya lebih-lebih triliun-triliun. Jadi udah berhenti membandingkan dengan orang lain ya. Membandingkan tuh dengan diri sendiri apa yang kita capai kemarin gitu. Karena Allah itu memberikan kemampuan pada kita, menciptakan kita, itu sudah sesuai porsinya. Yang maha tahu itu, yang maha benar itu, ya Allah itu udah nggak bisa lah. Kita bilang bahwa, kita mau bilang kita ada kekurangan apa gitu. Nggak ada seorang pun yang bisa bikin manusia gitu, seperti apa yang diciptakan oleh Allah tuh nyiptain segala sesuatu unik banget. Cukup 2 hal, sabar, syukur. Kalau kita sabar, maka kita akan mudah menghadapi segala sesuatu. Kalau kita banyak bersyukur, kita akan lebih mudah lagi bahagia. Itu. Ya, jangan supaya nggak capek. Sayang sama diri sendiri. Gitu aja kali ya, Rahma. Oke, bener banget sih. Harus bersyukur ya, guys. Tentang apa yang udah kita terima ya, Rahma ya. Gimana, Rahma? Makasih, Bu. Oke. Selanjutnya, sabar, sabar ya, sabar. Sabar, Love you sabar. too. Sabar, sabar. Bentar, aku buka galeri view dulu. Sabar, belum, belum. Ini teh belum, 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 belum. Pada excited banget ya. Iya, rame banget ini rame. Boleh komen-komen gak nih? Sedikit nih yang dari chat. Pengen punya ibu kayak Bu Rina katanya. Ih, Ya, gini, aku jadi mellow. ibu angkat aku menjadi anakmu katanya Bu, kata Nadia Des dari kota Depok. Ya Allah, Bu Gimana mau pun nambah yang anak. terbaik itu ibu sendiri ya, karena ibu sendiri yang melahirkan kita. Aku nggak ngelahirin kamu, tapi aku juga seneng kalau kamu nganggap saya jadi ibu gitu ya. Hmm. Jadi
Kita kadang-kadang suka lupa sebagai anak. Saya ngomong sebagai anak gitu ya. Kebetulan ibu saya udah nggak ada. Tapi ketika ibu saya nggak ada, banyak hal yang saya sesali gitu. Saya selalu merasa ada banyak hal yang saya sesali. Nah, ini sekarang mumpung semuanya masih pada punya ibu, jangan lupa ya bilang makasih sama ibunya, bilang love juga sama ibunya. Meskipun ibunya mungkin keras, meskipun ibunya mungkin cerewet, meskipun ibunya mungkin kadang kasar, tapi kita ada karena ada ibu kita. Ya, Betul, betul, betul. Next, kita lanjut nih penanya selanjutnya mungkin ya. Eh, belum. Sabar ya, sabar. Kita lower hand dulu semuanya. Oke, nanti aku pilihin aja deh. Oke, lower hand dulu. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Tadi udah cewek 2 orang ya Kang Rey. Oh iya bener. Oke, sekarang kita cari aja deh. Kita cari cowok. Boleh mana nih yang raise hand? Waduh, sampai 2 slide gini yang raise hand. Di Banyak banget. sini aku lihat ini udah dadah ada Tisna Saepullah SMK Profita kayaknya dari wilayah 7 deh. Halo Tisna, apa nih panggilannya? Halo Kang, suara aku Oke, masuk Kang. masuk, gas. Sebelumnya terima kasih karena udah ngizinin aku buat bertanya. Perkenalkan nama aku Tisna Saipullah. Aku dari wilayah 7 dari SMK Profita. oke. Ibu aku mau nanya, jadi kan gini, di sini tuh kan Ibu udah ngejelasin tadi kayak kita tuh harus bisa merangkul semua anggota kita. Nah, gimana sih kalau seandainya kita tuh udah ngerangkul anggota kita tuh udah sampai kayak, ayo sini sini, ayo kita ikut-ikut gitu. Tapi mereka tuh nggak ada respon gitu. Kadang waktu di grup juga kayak kadang ada yang nge-reaction, kadang ada yang enggak gitu. Jadi apa yang harus kita lakuin kalau anggota kita teh kayak gitu? Oke. Nanya dulu sebelumnya Tisna. Yang kayak Ya, gitunya Ibu. berapa persen? Hampir semuanya Ibu. Hampir semuanya. Ya, Relate banget itu, relate banget. Kayaknya Oke. sekarang banyak kali ya yang seperti itu. Soalnya aku kemarin pernah lihat juga tuh di TikTok di media sosial katanya kayak ketua OSIS atau ketua pelaksana sebuah event gitu ya. Kalau misalnya ada yang chat cuma dibalasnya cuma reaction doang, reaction jempol atau apa gitu ya. Kira-kira harus gimana nih Bu kalau misalnya ada yang kayak gitu? Kumpulin deh. Kan satu sekolah ya? Atau beda? Kita bicara wilayah atau bicara sekolah? Yang jelas gini ya, kadang-kadang engagement itu perlu juga ketemu. Bicara di WA, bicara di grup DM gitu tuh, engagementnya tuh kurang. Jadi kadang-kadang ya mereka tahu, mereka ngerti. Tapi ketika dikumpulin tuh kita kan pengennya bersuara, pengennya ditanggapi gitu ya. Nah, ini kan anak-anak kalian. Kalian ini Gen Z ya, yang dari lahir berhubungan dengan teknologi, yang segala sesuatu tuh pengennya simple, pengennya gampang, pengennya cepat. Bukan dalam artian negatif ya. Kenapa? Karena memang situasinya dilahirkan tuh teknologi sudah sebagus itu gitu. Dibandingkan dengan saya, kalau mau apa-apa tuh harus berjuang gitu dulu ya. Mau beli makanan ya harus keluar rumah, harus bergerak dari kamar, keluar rumah, ke warung kek, kemana kek, nggak bisa ya saya pesan segala sesuatu. Tapi anak-anak Gen Z ya, angkatan kalian itu segala sesuatu tuh kayaknya harus cepat gitu ya. Segala sesuatu tuh harus, ya, saya tahu udah gitu ya. Saya tahu udah gitu ya. Oke gitu ya. Tapi nggak bereaksi, padahal kalian mengharapkan reaksi itu gitu. Sekaligus saya di sini mengingatkan, apabila pada saat ini kita semua merasa bahwa itu yang terjadi ketika kita menjadi leader, reminder, jangan sampai kita begitu ketika kita menjadi anggota. Jangan sampai kita begitu ketika kita jadi anggota. Tapi kadang kita suka nggak sadar, kita juga suka begitu, gitu ya. Jadi ketika kita begitu tuh apa sih yang menyebabkan kita nggak ngejawab?
kan pasti ada alasannya ya. Bukan berarti mereka juga nggak mau. Toh juga saya ngelihat FOJB ini juga jalan gitu ya buktinya gitu ya. Cuma kadang-kadang ya mereka tidak bereaksi dengan sesuatu yang mungkin kita berharap panjang. Ini saya juga dilakukan nggak mudah gitu ya. Menangani anak-anak yang sekarang. Contoh yang paling mudah adalah iklan. Karena saya nanganin pemasaran. Kalau dulu tuh ya dalam iklan tuh bikin video, itu tuh kita bisa bikin video tuh 5 menit gitu ya, atau 2 menit. Sekarang itu bahkan 3 detik aja itu udah bisa dilewat sama generasi kalian ya. Generasi kalian tuh kalau 3 detik nggak bagus videonya itu udah langsung swipe, 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 swipe gitu ya. Itu TikTok itu kan begitu, orang ngelihat mungkin dari suaranya udah menarik baru dia dengerin atau gerakannya atau apanya gitu. Ya, situasinya itu seperti itu. Kita harus maklum, tapi reminder, ketika kita punya program, ketika kita masuk dalam sebuah organisasi yang tadi dari awal, pada saat kita pertama kali diangkat, kita harus bertemu dengan semuanya, kita pastikan bahwa kita akan berkomitmen sama-sama menjalankan program ini. Kemudian kita sampaikan, media yang akan kita gunakan adalah komunikasi WA. Leader harus selalu reminder. Kalau perlu ya kita tanyakan, tolong dong jawab gitu ya misalnya. Tapi saya yakin bahwa di antara mereka semua pasti ada yang memang serius. Cuman mereka mungkin tidak bereaksi saja gitu ya. Tapi mereka serius, mereka mau bergerak, mereka mau membantu. Karena kalau enggak ya pasti aktivitas itu enggak ada. Program itu enggak berjalan. Tapi ini pahit-pahitnya nih. Ketika saya seorang leader, saya yang tadi saya bilang ada 2 nih. Membina atau membinasakan. Membinasakan bukan berarti kemudian dia dijungkrungin, dijauhin gitu. Enggak gitu ya. Tapi lebih karena kita terbatas waktu masa pada masa itu gitu ya. Ya udah kita cari orang yang memang aktif, orang yang memang mau, orang yang dengan tulus bergerak, orang yang sama-sama mau belajar, orang yang sama-sama mau memberikan manfaat. Itu aja. Yang penting programnya jalan karena tujuan harus tetap kita kejar gitu. Gitu Tisna. Jadi yang penting Tisna dan beberapa orang yang memang sama-sama satu tujuan, satu pikiran, masih punya semangat yang sama, tetap jalan. Jangan jadi itu jadi penghambat. Jangan sampai itu menjadi penghambat kita untuk mencapai tujuan kita. Gitu. Oke, benar banget. Gimana, Tisna? Ya, cukup. Terima Ya kasih ya sih. Ibu udah bantu menjawab pertanyaan aku. Semoga ini bisa menjadi ilmu baru buat aku. Terima kasih juga Akang Tete yang udah milih aku. Semoga makin lancar ya. Dadah. Oke, terima kasih, Tisna. Kayaknya excited banget nih, Tisna. Ma. Oke, penanya selanjutnya. Selanjutnya nih, aku udah melihat Ibu ini orang ini dari tadi tuh stay terus raise hand. Aku jadi penasaran mau tanya apa. Halo, di sini ada Cici Liawati dari Kota Karawang. Nah, Cici dari tadi nih raise hand terus, Bu. Gimana Cici? Mau tanya apa, Cici? Apa Bisa nggak? Ci? Suaranya? Iya. Oke. Baik, sebelumnya halo Ibu dan Akang Teteh. Saya izin bertanya dan pastinya juga sebelumnya saya memberikan terima kasih banyak karena sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Baik, pertanyaan saya yang pertama itu, Ibu, bagaimana cara kita menghadapi sebuah pikiran yang negatif ke diri kita akan organisasi? Contohnya seperti, nanti gimana ya pandangan orang lain ke organisasi kita, pandangan orang lain kepada event kita. Nah, walaupun memang sebetulnya baik gitu ya orang lain mempunyai pikiran entah itu negatif ataupun positif. Nah, bagaimana cara kita menghadapi sebuah pemikiran negatif itu, Bu? Terima kasih sebelumnya. Cici. Sebelumnya minta maaf ini kedengeran nggak suara lagi ada yang nyalain kembang api? Enggak, Enggak, Bu. Bu. Kedengeran nggak? Enggak ya. Ini Aman, ada aman. nyalain kembang api, ada yang ulang tahun belakang rumah. Gini, Ci, kalau kita berpegang pada hal-hal yang mikirin bagaimana orang lain menanggapi kita, hasil kerja kita, hasil karya kita gitu ya, dengan negatif, maka biasanya kita akan susah maju gitu.
Karena banyak yang ragu di sini gitu ya, banyak keraguan. Kalaupun kita dikasih program, kemudian program itu selesai, kita jadi nggak berani ngambil program lagi yang lain. Nggak berani lagi nyoba-nyoba lagi yang lain karena ngerasa bahwa kita gagal. Padahal ya, kegagalan itu tuh bisa jadi awal mula kunci kesuksesan kita gitu. Tadi yang saya bilang bahwa apa sih akan ada jatuh bangun. Tapi ingat aja lah bahwa kita jadi leader itu bukan untuk disenangi semua orang. Ya, begitu kita dikasih kesempatan untuk jadi leader itu, kita sedang diberi kesempatan untuk bisa menerima semua kekurangan dan kelebihan orang-orang gitu. Sehingga ya kita harus paham bahwa ada orang-orang yang mungkin nggak suka sama kita. Nggak apa-apa. Yang penting kita yang nggak suka sama orang lain. Jangan sampai kita yang nggak suka sama orang lain. Gitu. Yang penting itu kenapa? Karena tadi saya bilang kalau saya nggak mau benci sama orang, nggak suka sama orang lain itu nggak mau gitu. Karena begitu itu terjadi, yang capek saya. Jadi nggak enak tidur, jadi kepikiran, rugi gitu. Saya sayang sama diri saya gitu. Tapi kalau orang yang seperti itu sama kita, ya biarkan dia dengan pikirannya, dengan perasaannya. Yang penting kita tidak terganggu juga tapi gitu. Ibarat kata dia mau jungkir balik ya biarin dia yang jungkir balik gitu. Berupaya dengan pikiran negatifnya, dengan apa. Yang penting kita fokus aja. Tujuan kita ini, kita lakukan ini. Ya kadang-kadang apa yang kita lakukan itu mungkin belum yang terbaik, gak apa-apa. Untuk bisa naik ke tangga atas itu nggak bisa loncat. Ya harus lewat tangga pertama, tangga kedua. Mungkin sekali-sekali dari tangga kedua, langkah kita cukup lebar untuk sampai ke tangga keempat ya, dilewat langkah ketiga nggak apa-apa. Tapi nggak mungkin ada yang langsung ke atas gitu ya, kecuali bisa terbang. Jadi ada setiap tahapan, setiap prosesnya ada. Sama kayak kita nyampe ke SMA itu karena kita melalui ujian SD. Kita melalui ujian SMP. Bahkan anak akselerasi pun yang lompat kelas tetap harus melalui ujian di masing-masing tahapan. Tahapan SD, tahapan SMP, tahapan SMA. Jadi ya nggak usah pusing dengan pikiran negatif orang lain. Hanya kalau ada feedback negatif, terima. Kenapa? Karena justru feedback negatif yang bisa membangun kita. Kalau feedback positif mah kebanyakan malah jadi bisa menjatuhkan kita. Karena kalau feedback positif kan pujian-pujian gitu ya. Nah kalau pujian tuh bisa jadi kadang-kadang bikin kita malah kesandung gitu. Jadi lupa diri gitu. Tapi kalau feedback negatif itu tuh menurut saya kesempatan baik. Artinya dia mau jujur. Coba kalau ada orang nih yang sama kita, sebenarnya dia nggak suka sama kita, julid, tapi dia nggak bilang, dia di belakang kita kan malah nggak enak. Tapi kalau dia dengan pikiran negatifnya, dia menyampaikan pendapat, pikiran, oh makasih kalau saya. Makasih sampaikan. Jadi saya tahu, oh ini ya kekurangan saya. Karena kadang-kadang agak susah ya kita ngelihat kekurangan diri sendiri gitu. Gitu sih. Ya, Sisil ya. Yang penting adalah diri kita. Nggak usah dipusingkan dengan pikiran negatif orang lain. Kita nggak bisa Baik, mengendalikan pikiran mereka. baik. Oke, Makasih Ibu dan kakak semuanya. Cukup siap. terjawab. Oke, terima kasih ya Wati dari Semuanya, Kota Karawang. sama-sama. Namanya susah ya. Yang susah ya namanya. Oke, next. Kang Rey, kayaknya kita open di yang kolom chat gak sih habis ini? Oke, boleh teman-teman kalau misalnya yang mau tanya di Wih, kolom chat ya. Sekiranya nanti mungkin takutnya nggak kesempatan ya untuk dapat resen, boleh teman-teman tanya di kolom chat nanti coba aku bacain satu-satu setelah ini. Buat teman-teman juga yang nonton via YouTube, boleh ditanyain di via kolom chat di YouTube-nya teman-teman. Nanti tetap aku bacain satu persatu. Enggak satu persatu sih, nanti aku pilihin ya kan? buat bacainnya. Selanjutnya nih, kita masih coba yang raise hand. Aku coba pilih yang masih raise hand, yang masih bertahan raise hand nih sampai saat ini. Wih, banyak nih yang raise hand lagi. Di sini kita ada hmm, hmm, hmm. Maula apa nggak pegel kayak gitu? Coba Maula mau tanya apa Maula? Angkat tangan kayak gini apa nggak pegel? Boleh Maula? Apa dari tadi ya? Salfok tadi angkat tangan ikutan angkat tangan juga. Gimana Maula mau tanya apa? Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.
Sebelumnya terima kasih banget udah dikasih kesempatan buat bertanya dan juga sebelumnya perkenalkan sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fazal Maul Akbar dari Kabupaten Karawang. Pertanyaan saya itu kan kalau misalnya kita menjadi seorang leader ya, berarti kita harus bisa memahami orang lain. Nah, apakah kita itu harus istilahnya apakah kita harus menjadi berubah gitu? Karena kan nggak semua orang bisa dapat dengan mudah untuk bersosialisasi gitu. Jadi kayak apakah orang yang introvert itu harus juga buat jadi bersosialisasi gitu meskipun itu agak menyakiti dirinya sendiri di sisi lain. Itu gimana kira-kira solusi yang paling bagusnya untuk seperti itu bagaimana? Terima Oke, kasih. pertama Maula ya. Satu hal yang kadang sulit dilakukan orang lain adalah menyadari kekurangannya. Ya, menyadari kekurangan itu susah. Ketika ada kesadaran bahwa misalnya kita melihat bahwa oh saya kekurangannya adalah nggak yakin sama diri sendiri, selalu insecure. Kita udah tahu kekurangan, ada langkah selanjutnya gitu. Ya perbaiki kalau tahu gitu ya. Pelan-pelan, tapi jangan salah. Semuanya itu perlu waktu, perlu proses. Nggak usah dipaksain, nggak usah jadi orang lain, tetap jadi diri sendiri. Terus kalau saya introvert misalnya, kebetulan saya juga punya anak introvert ya. Saya anak tiga, yang dua ekstrovert, yang satu introvert. Ya emang nggak bisa dipaksain. Tapi bukan berarti anak introvert nggak bisa bergaul. Bukan berarti anak ekstrovert harus selalu bergaul. Dia juga butuh waktu untuk diri sendiri. Jadi semuanya pada intinya setiap orang itu juga butuh waktu untuk diri sendiri. Kadang-kadang juga introvert ya, kadang-kadang ekstrovert. Jadi kenapa dia disebut ekstrovert? Karena ekstrovertnya dominan itu aja. Bukan berarti dia apa nggak introvert. Kadang juga saya juga introvert. Saya orangnya ekstrovert. Tapi saya juga kadang butuh waktu sama diri sendiri dan kadang-kadang ada waktu saya nggak pengen bersosialisasi. Tapi anak yang introvert bukan berarti dia nggak bisa bersosialisasi. Kalau dia pun bersosialisasi, biasanya dia ngerasa capek gitu kan ya. Kalau kata anak saya, aduh Iya, mah capek benar. gitu ya. Asli. Setiap kali habis kumpul tuh capek, energinya ke sedot gitu ya. Energinya kesedot. Tapi ketika dia memberi waktu pada dirinya untuk berupaya menyesuaikan, bukan berarti dia jadi ekstrovert, enggak. Tapi berusaha menyesuaikan sesuai kebutuhan. Karena ada tujuan yang harus dia capai. Contoh, mau nggak mau di kampusnya menugaskan dia untuk semua tugas itu dikerjakan berkelompok. Nggak punya pilihan kan? Ya dia harus juga ketemu teman-temannya gitu. Nah sekarang tinggal gini, kita bagaimana nyikapinnya? Apakah kita akan menyikapi ketemu teman-teman dengan beban bahwa saya introvert, saya nggak bisa nih, pasti energi saya habis. Begitu kita berpikir begitu, ya itulah yang terjadi gitu. Itulah yang terjadi Maula. Tapi kalau misalnya, ya oke, kita tahu bahwa kita introvert. Tapi kita punya satu tujuan bahwa kita harus mengerjakan tugas supaya kita bisa lulus. Kalau enggak kan nggak bisa lulus. Sama dengan sebuah tanggung jawab ketika udah jadi leader, ketika kita dipercayai, kita nggak usah jadi orang lain, kita tetap jadi diri kita. Tapi kita hadir pada saat itu berupaya sebaik mungkin semampu kita. Itu aja. Sebaik mungkin semampu kita. Nggak usah jadi orang lain. Cukup itu gitu. Pada saat itu kadang-kadang ya, anak saya yang introvert itu bilang bahwa, oh, adek kemana aja ya sama ini gitu. Karena sebelumnya dia jarang gaul, tapi ketika dia sudah gaul, awal-awal dia akan seperti itu. Tapi ketika dia kemudian bisa menikmati perannya, ketika dia masuk dalam sebuah lingkungan, akhirnya nggak jadi ekstrovert, tapi dia merasa bahwa coba kalau dari dulu saya seperti ini, mungkin tidak menjadi beban gitu. Nggak ngerasa, aduh terbebani berat gitu. Meskipun energinya habis, tapi ketika energi habis, dia pulang sampai rumah, dia sadar gitu, dia punya waktu untuk istirahat. Kemudian dia juga sadar bahwa tugas itu adalah sesuatu yang harus dia kerjakan. Sekarang tinggal milih, mau dikerjakan dengan penuh beban atau mau dikerjakan dengan kesadaran. Itu aja. Kesadaran bahwa ini harus dikerjakan. Sehingga nggak jadi beban buat kita. Jadi orang sukses itu nggak ada, semua orang sukses itu orang ekstrovert nggak. Introvert ada yang sukses, ekstrovert ada yang sukses, ambivert ada yang sukses. Semua punya kesempatan yang sama.
Nggak perlu jadi orang lain, jadi diri sendiri aja. Lama-lama orang juga akan tahu bahwa, oh misalnya Maula itu introvert. Tapi bukan berarti kalau introvert tidak terlibat dalam sebuah percakapan atau enggak, biasanya cuman porsinya aja yang beda gitu ya. Porsinya mungkin tidak sebanyak orang lain. Apa berarti itu salah? Enggak salah. Gitu Maula. Yang penting adalah Maula berupaya yang terbaik di situasi itu aja. Jangan ngerasa bahwa apa yang kita punya sekarang itu tuh kayak udah tutup kacamata gitu ya, kayak kacamata kuda, nggak bisa gini-gini. Enggak. Allah memberikan segala sesuatu pada diri kita itu sudah yang terbaik. Tapi ketika itu sudah yang terbaik bukan berarti bahwa kita tidak bisa berubah menjadi lebih baik. Jangan lupa itu gitu. Apa yang terbaik sekarang itu bisa menjadi lebih baik kalau kita mau gitu ya. Lebih baik itu bukan berarti harus ekstrovert, tapi bisa jadi introvert yang bisa menyesuaikan gitu. Gitu ya Maula ya. Moga-moga menjawab ya. Lebih semangat lagi. Pasti bisa. Kita harus berpikir bahwa kita pasti bisa. Kalau kita pasti bisa, akan bisa. Baik, terima kasih Ibu Rina. Sangat membantu. Oke, terima kasih juga Maula sudah bertanya pada malam ini. Terakhir kalau kita lihat dari sini ya yang masih Raisen. Aku lihat ada yang masih bertahan juga nih, salah satu yang bertahan dari tadi nih. Ada Apta S dari wilayah 1 Kabupaten Bogor. Gimana Apta? Oke. Oke, halo semuanya. Halo, selamat malam. Oke, sebelumnya izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Atas Energia dari wilayah 1 Kabupaten Bogor, asal sekolah dari SMP Negeri 2 Bojonggede. Oke, untuk pertanyaannya, izin bertanya. Jadi aku saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS. Seperti biasanya, aku ngelakuin tugas sesuai proporsi yang sudah diberi awalnya. Tapi makin ke sini, eh, aku sekarang malah istilahnya yang membackup satu organisasi ini. Saat aku cuek atau aku mengingatkan ke anggota INDIS, terutama ketua, mereka tetap aja kurang kesadarannya untuk memimpin organisasinya atau OSIS, em, memimpin anggota-anggotanya. Terus saat aku ingetin lagi, mereka malah kayak aku yang disalahin gitu, kayak mereka nggak senang atas yang aku katain, dan jatuhnya itu kayak aku di cut off gitu sih. Terus eh, saat kayak ada permasalahan di OSIS, eh, jadinya aku yang disalahin gitu. Misalkan dari pihak pembinanya. Itu sih Bu, gimana ya solusinya? Hmm. Apta yang tadi di awal ya, bahwa kita tidak bisa mengendalikan pikiran dan cara-cara orang lain. Yang bisa kita kendalikan hanya diri kita, gitu ya. Eh, Apta sudah punya niat baik untuk menyampaikan harus gimana, gitu ya. Punya eh, ap- punya niat baik untuk pengen semuanya berjalan program dengan baik, gitu ya. Tapi yang terjadi adalah sesuatu yang mungkin di luar kehendak Apta. Yang sekarang Iya. harus kita lakukan salah satunya tadi pertama adalah introspeksi. Kan ada tadi introspeksi ya. Kita Iya. introspeksi dulu nih, apa yang terjadi nih? Kenapa ya yang kita reminder ini kok malah begini? Tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Harusnya kalau diingetin begini harusnya gitu ya, ngikutin gitu. Kadang-kadang memang ada juga salahnya di kita. Mungkin cara kita yang salah. Ya, bisa jadi misalnya. Kalau misalnya sekarang Apta bicara tuh saya jawab ya, itu mah kamu aja yang salah misal. Pasti nggak enak kan? Jadi kadang-kadang ada cara yang mungkin salah gitu. Nah, kemudian kalau kita sudah introspeksi, kita bisa perbaiki gitu. Kalau misalnya kita merasa bahwa oke, cara kita nggak salah Bu, kita udah bicara dengan baik-baik,
kemudian kita juga bicaranya sudah pelan-pelan dengan sopan, kita sampaikan, tapi dia masih tetap dengan caranya gitu ya. Kemudian bukan cuma dia, tapi yang lain juga begitu gitu ya. Yang penting adalah gini, APTA selesaikan yang menjadi tanggung jawab APTA itu aja. APTA kan udah ditunjuk jadi wakil ketua, artinya sudah dipercaya, itu amanah loh ya. Kalau amanah itu berat, nggak ada amanah yang gampang gitu ya. Posisi itu adalah posisi yang berat. Tugas APTA lakukan, kerjakan. Nah, kemudian saya harus sama siapa, Bu, ngerjakan? Ya, sama ketua. Jadi mungkin kadang-kadang kita suka lupa, kita menegur orang di tempat umum, kita menegur orang ketika ada orang lain sehingga egonya tersakiti, gitu ya. Kalau ego orang tersakiti itu biasanya suka jadi kemana-mana, gitu. Nah, mungkin perlu bicara dari hati ke hati. Ya udah, belum ajak ke anggota atau pengurus yang lain, bicaralah nih antara wakil ketua dengan ketua. Kalau perlu kita minta maaf gitu. Mungkin cara saya ada yang salah, mungkin ada sesuatu yang saya tuh niatnya baik, maksud saya baik, tapi gimana Kang atau gimana gitu ya, misalnya namanya gitu ya, Amin atau gimana Amin. Maunya kamu gimana nih? Saya berupaya ini nggak punya niat baik, nggak punya niat buruk loh sama kamu, nggak punya ada maksud-maksud lain gitu. Saya cuma pengen program ini berjalan dengan baik. Jadi kadang-kadang yang perlu kita lakukan adalah introspeksi diri. Mungkin cara kita yang salah. Kalau cara kita nggak salah, ya udah kita upayakan lagi, ya dengan sabar tadi ya, upayakan lagi. Kalau perlu ya bicaranya itu adalah berdua, karena kadang-kadang ada hal-hal yang sifatnya sensitif. Orang suka nggak seneng kalau di reminder di depan yang lain gitu. Jadi pelan-pelan. Yang penting apa? Yang harus kita jaga semangat kita, gitu ya, semangat kita. Karena kita udah biar kata sudah ditunjuk, udah dipercaya gitu. Semangat harus dijaga, motivasi harus dijaga, tetap aja sama tujuan awal bahwa kita ditunjuk untuk melakukan ini. Selesaikan tugas yang menjadi beban tanggung jawab kita selama masa waktu itu dengan baik. Itu ya, Apta ya. Oh, itu Ya. justru suatu hal yang apa? Yang menurut saya kesempatan yang tidak dimiliki semua orang. Menjadi pengurus, menjadi OSIS, kemudian kita belajar dibandingkan dengan yang lain. Kan nanti kerja juga kita akan ketemu hal-hal yang sama, akan ketemu orang yang juga kayak begitu tuh ada, orang yang kayak begitu tuh banyak gitu. Orang yang kayak kita juga banyak gitu. Orang baik banyak, orang yang nggak baik juga banyak gitu. Jadi sekarang ini udah dimulai gitu dari organisasi, ya. Tinggal gimana kita nyikapinya aja. Ya, Apta ya, semangat ya. Iya Ibu, atur nuhun Ibu. Terima kasih atas konsultasinya. Gimana, Afta? Terjawab gak? Terjawab Teteh. Oke, semangat ya, Afta. Emang kadang orang tuh belum tahu gitu niat kita kayak gimana, dan kita juga harus bisa menerima ke orang itu ya. Oke, guys, jadi aku Ya, makasih ya, Afta. Oke, aku bakal bacain yang dari kolom komentar. Ini ada dari Putih Akila Zahra dari Kota Bekasi. Katanya izin bertanya Kang Teh dan Ibu Rina, hubungan kan dibangun oleh dua pihak, tidak hanya dari salah satu atau dari leader saja, posisinya sebagai anggota. Ketika kita mencari loyalitas dan kreativitas kita, namun justru dianggap menggurui atau kesannya so tau gitu ke leader kita. Jadi, pertanyaan saya sebenarnya, sampai mana sih kapasitas anggota untuk menyampaikan hal tersebut gitu. Jadi sampai mana batasannya? Itu Bu dari Putih Akila Zahra, Kota Bekasi. Ya, oke. Kalau sebagai anggota semuanya punya hak untuk menyampaikan ide ya. Nah, sebagai anggota punya hak untuk ikut urun rembuk, ngasih masukan, ngasih feedback, itu punya hak. Tapi jangan salah juga, leader juga punya hak untuk memutuskan. Jadi kadang leader harus membuat keputusan yang berat. Dan leader itu yang tadi saya bilang nggak semua orang suka gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya haknya anggota apa? Haknya anggota adalah menyampaikan. Dia menyampaikan apa yang menjadi masukan atau yang menjadi pola pikirnya atau program-program yang dia ingin gitu ya. Tapi pada akhirnya keputusan itu harus kita sepakati. Keputusan ini akan diambil keputusan ketua atau keputusan floor. Artinya ya udah kalau misalnya kita mau aman ya floor aja. Suara terbanyak.
Oke, ide banyak. Kemudian kita putuskan bersama nih, Floor, suara terbanyak pada akhirnya akan menginduk ke beberapa program misalnya, ke usulan gitu ya, sampai akhirnya jadi satu gitu ya misalnya. Jadi kalau ditanya batasannya ya batasannya adalah itu karena bagaimanapun anggota tetap di atasnya anggota itu ada leader yang dia harus membuat keputusan dan keputusan itu pasti berat. Tidak bisa sebuah keputusan leader itu disenangi sama semua orang itu belum tentu bisa. Aku yakin gitu ya. Saya udah berkarir selama 30 tahun dan selama itu tuh tidak semua yang saya putuskan itu bisa menyenangkan semua orang. Tapi ya itu pilihan gitu ya, itu pilihan. Mungkin anggota ngerasa nggak senang, tapi sebenarnya dari sisi leader juga merasa berat gitu. Leadernya juga berat. Jadi yang penting adalah gitu ya niat niat kita. Mungkin nggak dinotis sekarang nih usulan kita nggak dinotis, tapi bisa jadi suatu hari bisa kita jalankan di kesempatan yang lain. Ya, mungkin itu bisa terjadi. Jadi kalau ditanya batasan ya kita juga nggak bisa memaksakan ketika posisinya misalnya saya direktur, meskipun saya direktur di tim saya mungkin saya ambil suara nih mana yang terbaik. Tapi ada beberapa hal yang kadang-kadang harus saya putuskan sendiri, gitu ya. Harus saya ambil keputusan sendiri. Kenapa ketika tadi misalnya ada kubu A dan kubu B yang sama besar, gitu ya, suaranya misalnya. Akhirnya kan ketuanya yang memutuskan, misalnya begitu. Jadi kalau ditanya batasnya seperti apa ya, batasnya begitu ya. Kalau anggota ya memang dia pada akhirnya hanya bisa menyumbangkan, tapi bukan berarti dia juga nggak bisa apa nggak bisa memutuskan. Pada akhirnya juga nanti kalau dia punya tim-tim yang lain kan disepakati orang lain juga sama gitu ya ngelihat bahwa oh ya saya harus menghargai mungkin idenya anggota ini lebih bagus daripada ide leadernya gitu. Makanya kadang-kadang kita paling aman adalah gimana caranya floor gitu ya ambil suara yang terbanyak gitu sih kalau menurut saya ya memang tidak semua pimpinan itu bisa menyenangkan semua orang dan sebenarnya yang berat bukan cuma sebagai anggota tapi sebagai pimpinan juga kita tahu bahwa itu berat. Oke, Oke. baik. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Dari tadi aku melihat seseorang nih Bu. Tadi dari kolom chat memang sangat aktif ya, sangat excited katanya mau tanya. Nah, Siva Zakiah dari Kabupaten Pangandaran mau tanya apa sih Siva? Ayo Siva dari tadi udah ada terus nih di kolom chat. Aku mau bertanya katanya gitu. Boleh, Iya. mau tanya apa? Iya Kang, itu udah notis buat teman-teman juga makasih udah bantu biar dinotis. Tadi itu dari materi yang Ibu sampaikan itu Sipa kok sangat jadi ingat sesuatu yang namanya kompetensi ya. Nah, Siva itu tipikal orang yang lebih suka di non-akademik dan suka banget yang namanya berorganisasi. Nah, itu ada kalanya, Siva gak mau nyebutin ya, Siva itu aktif ya di dalam keorganisasian. Cuman ada yang namanya ketua di satu organisasi yang benar dinaungi oleh sekolah itu, dia tuh gak suka sama Siva karena Siva lebih aktif dari mereka. Kayak kayak apa sih katanya tuh kayak gak ngehargain kita kenapa lebih aktif dari kita sedangkan kamu bukan siapa-siapa tapi lebih aktif daripada kita yang lebih tinggi dari kamu jabatannya. Terus eh, terus sampai ada satu kejadian yang si ketua itu tuh eh, ngelabrak bukan ngelabrak ya semacam ngelabrak gitu dapat kabar katanya Siva itu menjelekkan organisasi mereka. Nah, karena Siva itu merasa enggak, lalu Siva itu ngasih bukti dong, dan Siva berinisiat, ayo kita obrolin bareng-bareng. Tapi ketika Siva bilang kayak gitu, mereka itu malah nggak mau buat ngobrol bareng sama Siva. Tetapi mereka tuh selalu bilang, ngapain sih kamu lebih aktif daripada kita? Kamu harusnya sadar diri bahwa kita lebih lebih di atas kamu. Nah, menurut Ibu, kayak gimana sih Siva? Apakah lanjut dalam kompetensi yang Siva emang suka itu? Apa kayak gimana? Karena eh, orang itu tuh benar-benar emang dinaungi juga kan sama sekolahnya. Menurut Ibu, Siva harus kayak gimana? Siva kan senang ya sama yang dilakukan oleh Siva ya. Pertanyaan saya yang paling dasar adalah ketika Siva senang dengan apa yang Siva lakukan, apa yang dilakukan oleh Siva itu diniatkan untuk menyakiti orang, Enggak. untuk merugikan orang?
Enggak. Ya udah jalanin aja. Ya, jalanin aja. Tadi saya bilang juga bahwa nggak semua orang tuh bisa suka sama kita. Nah, dewasa itu ya bukan di sisi umur. Dewasa itu adalah ketika kita bisa menjaga juga salah satunya kalimat kata-kata kita. Nih ya, kalau orang dibilang sirik gitu ya, biasanya karena dia ada di belakang kita gitu. Dia ngerasa insecure, makanya dia ngerasa ngomong bahwa kenapa kamu lebih aktif padahal saya yang jadi leader ya karena dia ada perasaan insecure. Nah, maafkan gitu sih Kak. Syifa harus bisa memaafkan, oh, harus mengerti gitu bahwa oh dia insecure. Ya udah, yang penting kan Syifa tidak berniat untuk ngalahin dia, nggak ada niat itu. Dan Syifa sudah sampaikan ke dia kan. Ya udah gitu ya. Karena kita juga tadi saya bilang nggak bisa ngendaliin dia untuk seperti apa. Mungkin dia tidak saat ini belum cukup dewasa untuk bisa menerima itu gitu. Tetapi ya Mbak, Bu, gimana? tetapi ketika itu tuh si orang tersebut tuh bilang ke guru, sehingga gurunya itu bilang ke Siva, coba kamu eh, batasi keaktifan kamu, jangan sampai orang tersebut itu kamu tuh di atas orang tersebut. Nah, Siva itu agak tersinggung di di bagian itu ya. Jadi Siva tuh kayak bingung apakah harus Sipa lanjut apa gimana, tapi kalau gak lanjut tuh ini skill Sipa ini yang Sipa suka gitu, tapi karena dia guru Sipa jadi bikin down juga. Iya, iya. Eh, orang dewasa juga belum tentu benar sih, Pak ya. Kadang-kadang ada salahnya, ada kurangnya. Bukan berarti guru Sifa eh, berkekurangan atau salah, enggak ya. Tapi karena itu guru Sifanya enggak ngerti situasi di belakang itu. Ya, guru Sifanya enggak ngerti situasi di belakang itu. Pasti nggak enak perasaan Siva. Karena Siva punya keinginan, punya ekspektasi sendiri, dan itu dibatasi oleh seseorang yang dihargai sangat oleh Siva, yaitu guru gitu ya. Kadang-kadang orang tua tuh suka nggak sadar. Saya juga kadang-kadang suka nggak sadar gitu ya. Ke anak-anak saya tuh nggak ada maksud untuk menyakiti atau merendahkan atau apa, tapi suka nggak sadar misalnya, contoh, emang kamu bisa? Padahal itu kalimat tuh kalimat pertanyaan gitu ya. Tapi kadang-kadang anak-anak itu menangkap dengan kenapa nggak percaya kalau saya mampu? Dari situ langsung sadar gitu ya. Tapi kesadaran saya kan karena saya melatih bahwa saya gimana caranya supaya bisa gampang empati sama orang. Dan itu tidak dimiliki sama semua orang. Nah, guru Siva itu nggak tahu kondisinya apa yang dijalankan oleh Siva. Tapi menurut saya, Siva tenang gitu ya. Oke, sekarang Siva nggak bisa jalani itu di sekolah. Masih ada cara lain di luar sekolah. Pasti ada cara lain di luar sekolah ya, di organisasi yang lain. Yang penting kemampuan itu tidak menjadi tumpul hanya gara-gara itu. Jangan lemah hati. Jangan lemah hati. Kalau Siva merasa bahwa itu sesuatu yang Siva senangi. Karena kepandaian itu tuh nggak hanya kepandaian dari sisi akademik atau non akademik. Kepandaian itu macam-macam ya. Sekarang orang udah tahu bahwa nggak cuma satu aja kemampuan orang tuh di IQ. IQ juga pengaruh gitu ya. SQ juga pengaruh. Banyak banget gitu unsurnya. Nah, di mana gitu kekuatannya? Ini apa ya? Buat Siva itu ini kayak polisi tidur ya. Jadi Siva sedang diuji untuk bisa naik kelas. Nggak ada yang naik kelas itu nggak di ujian ya. Setiap kita mau naik kelas itu pasti ada ujian. Nah, ini Siva juga sekarang sedang ujian untuk naik kelas dalam kehidupan. Jadi bersyukur bahwa kita dikasih sama Allah ujian itu berarti kita disayang sama Tuhan gitu ya. Dikasih ujian itu. Nah, harus bisa, harus semangat, harus mampu. Kalau sekarang kita dibatasi, nggak boleh begini di satu tempat, cari tempat lain. Bukan berarti pindah sekolah, gitu ya. Tapi kita kembangkan kemampuan kita di organisasi yang lain, atau di luar sekolah misalnya. Atau di kesempatan yang lain. Mungkin bukan di sekarang, tapi mungkin tahun depan. Nah, sementara sambil menunggu tahun depan, kita latih diri kita. Ya, selama kita merasa bahwa ya, emang kita nggak ada niat menjatuhkan, nggak ada niat, yang paling tahu kan Siva sendiri ya, gitu. Jadi kompetensi itu memang harus terus dibangun. Nah, salah satu cara ngebangunnya adalah dengan cara seperti itu ya. Kadang-kadang harus melalui rintangan. Anggap ini sebuah rintangan yang harus dilalui untuk kita naik kelas. Gitu. Kalau dia tidak cukup dewasa untuk menerima kelebihan Siva, Siva harus cukup dewasa untuk menerima
kekurangannya dia gitu. Ya mungkin saat itu kekurangannya dia untuk bisa menerima saya gitu. Ya, yang penting kita nggak nyakitin orang, nggak ada niat gurunya juga mungkin menyakiti Syifa, nggak ada niat. Karena dia lebih pintar ngomong daripada kita. Tapi ingat bahwa Allah itu nggak tidur, ya. Allah itu nggak tidur. Jadi sepanjang perjalanan suatu hari itu akan terbuka semuanya pelan-pelan. Yang penting kita nggak ada niat untuk nyakitin dia, nggak ada niat untuk menjatuhkan dia. Dah, gitu aja. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Gimana sih Pak, terjawab? Terjawab. Terima Oke, kasih. semangat ya Pak. Oke teman-teman, jadi kita langsung aja masuk ke pertanyaan terakhir nih. Aku sama Kang Rey dari tadi udah salfok banget sama pertanyaan terakhir ini dari kolom chat. Pertanyaannya ada dari Syakila, Kabupaten Garut. Ibu, Kang Teh, aku izin mau tanya, ini kan banyak nih ya yang terjadi di lingkungan organisasi. Gimana sih Bu caranya biar kita fokus dengan organisasi? Tapi kadang ada aja nih godaan yang ada di organisasi. Salah satunya itu kayak cinlok. Nah, cinlok ini kan dapat mengganggu profesionalitas kita dalam menjalankan tugas. Nah, bagaimana nih tanggapan dari Ibu tuh perihal mengatasi cinlok ini? Itu Bu pertanyaannya. Cinlok ya. Aduh, ini mengembalikan saya. Tahun 9, tahun berapa ini ya? Jadi aslinya saya juga pengurus OSIS di sekolah saya. Suami saya juga pengurus OSIS di sekolah saya. Jadi kami produk cinlok gitu. Dan apakah itu bisa membatasi gitu ya? Ya sebenarnya gini, perasaan itu kan kadang-kadang susah dikendalikan ya. Tapi sikap bisa dilakukan, bisa dikendalikan. Pikiran bisa dikendalikan. Yang nggak bisa dikendalikan tuh kadang-kadang perasaan. Nah, sementara kalau misalnya kita suka sama seseorang yang ada di sebuah organisasi, nggak bisa dilarang. Perasaan suka itu tuh kadang-kadang nggak bisa dilarang, tumbuh begitu aja gitu ya. Tapi ingat kan tadi ada dua, ada nurani, ada nalar. Nurani ya perasaan, nalar itu ya rasio yang membatasi, yang harus mengingatkan kita. Misalnya sekarang saya leader, saya jatuh cinta pada anggota saya. Ya, saya tetap harus di sebuah organisasi itu saya harus berposisi sebagai leader bahwa dia tetap anggota. Saya harus memperlakukan pacar saya sama seperti anggota saya. Tapi di luar situ ya boleh saya memperlakukan dia lebih istimewa ketika saya hanya berdua misalnya. Terus kemudian ketika saya punya pasangan di dalam organisasi jangan jadi itu menjadi penghambat. Kalahkah organisasi ini tuh apa diberatin dengan harusnya rapat jadi nggak rapat karena harusnya mau rapat banyakan jadi rapat berdua ya jangan gitu. Masing-masing tuh justru harus saling nge-reminder nih kalau sama-sama di organisasi yang sama. Karena kan kita tadi harus saling bermanfaat, harus saling meningkatkan kompetensi masing-masing, harus saling mengingatkan. Justru kalau misalnya kita dibawa ke hal yang negatif, kita terbawa ke hal yang negatif, itu yang saya worry sebagai orang tua gitu ya. Bukan sebagai Bu Rina di sini gitu ya. Tapi sebagai orang tua kalau anak saya tidak bisa mengendalikan dirinya, terus dia berada dengan lingkungan yang dia tidak bisa menjadi positif, saya selalu bilang tinggalkan. Gitu ya. Tinggalkan apa? Karena kalau dia benar-benar sayang sama kamu, dia pasti ingin kamu jadi yang terbaik. Itu titik udah. Kalau benar-benar sayang gitu. Tapi kalau dia ngajak kita ke hal-hal yang negatif, dia nggak benar sayang. Karena apa? Dia lagi egois, dia pengen semua keinginannya, kebutuhannya dipenuhi. Nggak dilarang cinlok ya, karena tadi saya bilang nurani itu perasaan itu kadang-kadang ada aja gitu. Nah, yang ngebantu adalah ini tadi nalar supaya ketika di pemimpin ya N-nya itu harus dinyalain, diaktifasi gitu ya. Itu sih, itu aja singkat sih. Soalnya saya sendiri juga cinlok, tapi Bener sih. tidak Kayak ngalangin langkah saya gitu, tidak ngalangin langkah suami saya juga dulu. Ya kita sama-sama masing-masing punya tanggung jawab. Kita sadar bahwa saya punya tanggung jawab, dia punya tanggung jawab gitu. Tahu kapan harus pacaran, tahu kapan harus
ngerjain tugas program tanggung jawab karena ini tanggung jawab amanah gitu. Terima kasih Ibu. Gimana nih Sakila dari Kabupaten Garut, terjawab nggak Sakila? Belum muncul nih Sakila. Ada deh tadi Sakila mana? Kenapa Kang Ray salting sih? Ada yang bilang nih Kang Ray salting sama siapa Kang Ray? Aduh, ada gosip baru nih. Dari tadi bacain kolom chat, Masya Allah. Soalnya memang apa akhir-akhir ini ya, kayaknya di OSIS, entah OSIS sekolah atau di organisasi-organisasi baik kayak di wilayah atau mungkin lingkup anak FOJB sendiri Bu, banyak kayaknya ya yang cinlok ya Teh Sasa, bener. Iya benar banget sih. Iya bener banget. Nggak Makanya apa-apa, asal saling positif. profesional ya, betul. Iya, betul, di Saling profesional. membantu. Asal cinloknya itu tidak mengganggu jalannya organisasi, itu nggak apa-apa, Iya, sebagai semangat ya, motivasi. ingat tujuannya. Ya betul sekali. Gimana teman-teman? Relate banget gak nih kira-kira pertanyaan-pertanyaan malam ini nih? Relate sih. Dari tadi sih kita bahas tentang yang banyak excited ya. Dari tadi kita bahas tentang yang gamon, sekarang yang cinlok. Kayaknya rame banget nih kalau kita bahas tentang itu. Ada Bener nih, banget. ada yang komen nih kebaca nih. Ibu gimana kalau misalnya tadi cinlok ya, terus eh, ada yang komen masa OSIS gitu? Jangan salah, OSIS juga orang, Bener-bener. kan OSIS juga OSIS juga orang boleh ya. cinlok OSIS ya juga Bu ya. punya perasaan ya. Apalagi masa-masa SMA ya, masa-masanya masa-masanya anak muda banget nih. Masa-masanya emang orang-orang kayak berdua gitu. Kayak Dilan Milea banget ya. Iya benar. Masa SMA tuh keinget Dilan Milea jadinya. Di Kandas tapi Bandung lagi ya, FOJB sekretnya. iya betul. Tapi jangan jadi kayak Dilan Milea ya. Akhirnya Iya, kandas. Aduh. udah ada. Gamon ya tadi ya. Jangan gamon, Balik cilok lagi boleh. nih Bu. Aduh. Ya udah, teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di penghujung kegiatan FOJB Upgrading Program pada malam hari ini, teman-teman. Tadi pertanyaan terakhir kita tentang cinlok-cinlokan. Tadi awal-awal kita sempat gamon-gamonan. Semoga apa yang disampaikan sama Bu Rina tadi bisa di apa ya, bisa diterapkan, bisa diimplementasikan ya, teman-teman, ke apa ya, ke kehidupan sehari-hari teman-teman. Sepertinya masih banyak nih Bu yang raise hand. Kira-kira nanti kalau misalnya mereka mau tanya, eh, baiknya melalui apa nih? Kalau misalnya mau tanya-tanya ke Bu Rina, bisakah atau melalui kita nanti kita atau melalui media sosial Bu Rina mungkin? Punten Ibu masih di mute. Itu media sosial saya. Cuman kalau misalnya mau follow bilang saya FOJB gitu ya. Kadang-kadang suka banyak yang di luar-luar itu. Jadi aku banyak yang mau follow aku nggak approve. Tapi kalau misalnya bilang FOJB nanti aku approve. Oke. Apa yang enggak sih Boleh ya buat teman-teman. FOJB ya? Iya ya Iya Bu. bener banget. Boleh ya teman-teman, itu ada Instagramnya Ibu Rina di Rina FS RINNAFS ya, RINNAFS. Boleh nanti sambil DM aku dari FOJB, nanti di approve kata Bu Rina. Kalau teman-teman yang masih mau tanya nih, masih ada nih, masih ada yang raisen mau konsultasi katanya, tadi masih ada yang konsultasi katanya gitu. Boleh teman-teman nanti tanya-tanya melalui Bu Rinanya langsung gitu teman-teman. Nah, sebelum ditutup pada malam hari ini, aku mungkin sama Teh Sasa mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya teman-teman atas partisipasinya pada malam hari ini. Terima kasih juga sudah excited ya pada malam hari ini. Keren banget semangat teman-teman yang walaupun udah malam, tadi ada yang bilang ngantuk, ada yang bilang kuotanya habis, ada yang bilang lapar di jalan, banyak sekali ya lika-likunya. Ada yang sakit dari tadi. Iya, ada Iya, yang cepat sakit, sembuh keren ya yang sakit banget. ya. Semoga cepat sembuh teman-teman. Terima kasih banyak banget ya aku ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah excited pada malam hari ini. Keren-keren. Aku mungkin pamit undur diri. Aku Raihan Argana, panggil Rai aja ya kayak tadi. Ray, Karena foto aku bersama dulu.
Ya, siap, Kang. Oke. Perayaan Ini Argana dan Teh Sasa pamit undur diri, teman-teman. Setelah ini kita foto bersama terlebih dahulu ya. Eh, ini untuk link presentasinya aku kirim di kolom chat ya sekarang. Bentar ya, teman-teman. Chatnya aku disable dulu. Wait, Teh Sasa. Chatnya disable dulu biar nggak bisa chat. Udah belum? Oke, udah. Aman. Ya, Masuk ya? sekalian aku tutup ya teman-teman. Setelah ini kita dokumentasi. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita dokumentasi dulu ya guys. Itu linknya udah masuk kan ya? Aman. Masuk. Di sini ada 16 slide, Masya Allah, masih ada 400 orang, hampir 400 orang yang masih bertahan ya pada malam hari ini. Keren sekali, excited banget. Dari tadi yang mau tanya-tanya banyak sekali. Kita dokumentasi terlebih dahulu ya, teman-teman. Keren banget. Malam masih pada semangat ya? Keren. Aku hitung ya, teman-teman, untuk dokumentasinya. Aku usahakan semua slide ke bawah ya. Kita dari slide pertama dulu. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wait. Oke. Terima kasih banyak ya teman-teman atas partisipasinya pada malam hari ini. Keren banget, 370 orang tuh sekarang berkurang. Tadi ada 390, hampir 400 orangan sudah excited sampai malam hari ini. Masih keren-keren banget ya teman-teman. Terima kasih juga kepada pemateri kita pada malam hari ini, Ibu Rina Fridiana yang sudah membersamai kita pada malam hari ini. Keren sekali Ibu. Aku jadi Terima kasih, emis Bu. banget sama materi pada hari ini. Terus semua, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Sama-sama. Iya, makasih ya. Izin pamit duluan boleh ya? Boleh. Ya, Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Assalamualaikum. banyak teman-teman. Kalau yang udah Waalaikumsalam. selesai, boleh mangga Turun live, Ibu. mangga live dari Zoom meeting Zoom pada ya. malam hari ini. Terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya pada malam hari ini. Dadah. Jangan Dadah. lupa besok masih ada FP. Betul, besok Iya, masih besok ada guys. Besok masih ada jam pemateri 10 kedua di ya. jam 10 pagi. Nanti ketemu Tuh. lagi sama aku yang mau ketemu sama aku. Yang mau ini mah. Nggak Nanti kita masalah. sebut Belajar. lagi besok ya. Besok belajar tentang design thinking. Nanti bakal ada breakout room dibantu dengan kakak-kakak Pondok Inspirasi. Wah, Tuh di keren banget spoiler, sih. guys. Spill tipis-tipis ya, Kang. Ada tentang design thinking. Ih, keren banget ya. Keren Kayaknya banget materinya. gak sabar besok deh. Benar-benar. Terima kasih semuanya. Terima Dadah. kasih, Akang. Kang. Terima Oke. kasih teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat beristirahat ya. Selamat malam. Selamat malam teman-teman semuanya. Aku end meetingnya ya, teman-teman. Nih, aku nyalain dulu sebelum aku end. Tuh, boleh unmute. Terima kasih Kang Bye-bye. Teh. Terima kasih ya. Selamat malam. Nggak dapat Sama maaf ya yang nggak kebagian nanya udah Masih Kang habis waktu. Teteh. Apa masih ada besok? Oh, ini linknya hilang ya. Oh iya, Persib juara, Persib juara. Selamat ya. Gila, nggak lihat sih, nggak nonton Persib sih.
Iya, Yeay, sama. Kang Jadi sambil tanya sambil Kang Rai, sambil Kang Rai sambil dukung apa nonton nih? ya, mana sih? Bentar, coba kita cek. Yang penting support. Rai dukung Persikabo. Aing enggak deh. Enggak deh. Oke, makin tuh. Oke, makin tuh. Ya udah ya teman-teman, boleh lanjut sok nonton Persib Muhammad Nur Wildan ya. Nur Wildan ya. Dan saya teman-teman saya banyak teman saya. Bobo gerak bobo. Oke. Lanjut. Makasih banyak ya teman-teman. Banyak ya teman meetingnya. Bye bye. Boleh hapus juga IG. Kang, mat Kang. Pers.